Hai semua, jumpa lagi dengan Happy Bunny. Kali ini aku mau share cerita tentang pekerjaan di Hong Kong itu seperti apa gitu ya. Jadi ada kalau kalian ingin minat kerja di sana itu harus ada agent ya. Jadi jangan kalian berpikir itu kerja di sana itu tanpa agent itu bisa mencari pekerjaan. Tidak bisa ya. Kalian boleh mencari di Google atau di pencarian-pencarian bagaimana cara kerja di Hong Kong ya. Jadi kalau kalian ingin mendaftar kerja di sana itu harus ada agentnya ya, tidak bisa melalui personal atau pribadi mengajukan visa, tidak bisa ya itu. Kalau ada satu sponsor misalnya kalian ditawari kerja kayak gitu ya oleh orang dan kalian itu disuruh bayar berapa itu dan kalian dijelaskan kalau kalian itu bisa langsung direct pergi ke sana ya. Jadi maksudnya langsung kerja di sana, langsung ketemu bos kalian, langsung kerja di suatu tempat kayak gitu ya. Itu tidak bisa ya. Itu bohong ya. Itu tidak ada sistem visa seperti itu di Hong Kong ya. Hong Kong itu tidak menerapkan sistem seperti itu ya, direct hiring. Maksudnya kalian dari Indonesia mengajukan visa kerja di sana, langsung bos kalian yang menurunkan visa itu tidak bisa ya. Jadi di sana itu meskipun bos kalian seperti apapun itu harus tetap melalui agensi ya. Dan jobnya itu yang untuk perempuan itu khususnya adalah PRT ya, TKW PRT ya. Tidak ada job selain PRT ya. Di Hong Kong itu cuma bisa kita mengajukan visa PRT. Kecuali kalian itu punya suami orang sana atau menikah orang sana. Itu kalian bisa bekerja selain PRT ya. Misalnya bisa bekerja sebagai di pelayan di restoran itu bisa, terus bisa kerja di agensi itu bisa, terus bisa menjadi cleaning service itu bisa, terus pekerjaan lain-lainnya ya mungkin dalam skala kecil-kecil gitu ya kan kita semisal orang Indonesia kan tidak bisa membaca bahasa mereka, tidak bisa membaca tulisan mereka, jadi pekerjaan kita itu yang non tulis menulis ya di kantor-kantor itu mungkin tidak bisa. Kalau bisanya itu memakai di agensi TKW itu yang berkaitan dengan PRT itu insya Allah mungkin banyak itu yang seperti itu. Dan yang bekerja menjadi waitress itu juga banyak. Di restoran-restoran menyajikan makanan itu tidak perlu tulis-menulis. Mereka hanya mendengarkan gitu ya. Kalau menurutnya masih bisa pakai bahasa Indonesia karena di sana menu-menu makanan itu juga memakai bahasa Kantonis, bahasa Hongkong. Tapi kalau kita meneruskan pesanan bos kita itu pesanan pembeli kita itu bisa memakai tulisan kita sendiri dan kita omongkan ke mereka atau memakai tulisan bahasa Inggris ya gitu ya. Jadi untuk kalian yang ingin kerja di Hongkong untuk job laki-laki tidak ada job laki-laki di sana itu minim ya. Ada job baru kalian bisa mendaftar. Bukan kita itu di sana itu selalu ada job untuk laki-laki, tidak ada ya. Di sana rata-rata job itu yang misalnya mengambil dari luar Hong Kong itu biasanya jobnya itu untuk cowok itu driver ya, tapi driver itu harus good speaking, harus SIM-nya itu SIM internasional ya, SIM-nya itu harus SIM Hong Kong ya, jadi SIM internasional pun juga tidak bisa ya kayaknya, harus SIM-nya itu SIM luar negeri kayak gitu. Menurut saya itu dulu ceritanya itu harus ada punya SIM Hong Kong ya. Kalau semisal kita tujuan Hong Kong itu kita harus mengajukan SIM di Hong Kong kayak gitu. Jadi prosesnya itu memang agak belibet. Kecuali beda lagi semisal kalian itu di sana itu ditawari kerja sebagai seperti kita PRT contohnya, menjaga kungkung, ada di kebun, menjaga taman kayak gitu, mungkin kita tidak begitu belibet karena tidak perlu mengurus surat yang kayak SIM kayak gitu, tidak perlu ya. Jadi job di sini itu, semisal kalian ingin mencari di sini ada job tawaran, tanyakan benar-benar ke agensi ya, jangan sampai kalian percaya pada sponsor dan sudah menaruh uang di situ. Tidak ada seperti itu ya, tidak ada direct hiring, direct memperkerjakan TKL laki-laki ke Hong Kong itu tidak bisa ya. Semisal kalian itu sudah sampai di sana, ternyata kalian itu cuma dikasih sponsor kalian itu cuman visanya turis gitu ya. Turis kalau di sana peraturannya biasanya dulu ya itu 2 bulan ya. Setelah 2 bulan itu kalian wajib pulang lagi ke Indonesia, tidak bisa mencari kerja di sana kecuali
Kalian boleh interview dulu, terus visanya dikirim. Kalian proses dari awal itu bisa. Tapi kalau kalian di sana terus langsung langsung bekerja itu tidak bisa ya. Kalian harus keluar dari Hong Kong dulu baru bisa nanti visa turun kalian masuk ke sana sebagai tenaga kerja. Seperti itu. Terus semisal kalian itu sudah sampai di sana, kalian itu menjadi TKW OS ya. OS itu apa ya? Overstay ya. Jadi OS overstay itu semisal kalian di sana itu cewek cowok itu sama aja ya. Kalau kalian OS itu kalian gampang banget ditemukan sama Pak D. Kalau di sana itu namanya Pak D ya. Jadi kalau kalian itu semisalnya diam-diam itu bekerja di pasar sebagai kuli pengangkat sayur atau sebagai malam sebagai cuci piring di dalam gitu ya. Itu sangat berisiko sekali, itu tidak diperbolehkannya. Sekali kalian itu ditemukan sama Pak D, bukan hanya kalian yang rugi. Bos yang memperkerjakan kalian pun itu juga ada dendanya. Jadi dipikir-pikir dulu, jangan kalian di sana itu berpikir di Malaysia, di Korea, di Taiwan itu bisa OS ya seenak mereka ya. Karena apa? Negara-negara itu besar, jangan samakan dengan Hong Kong. Hong Kong sama Macau itu negara yang kecil-kecil yang mereka anakan dari negara Cina, dari Thailand, Hong Kong, apa itu namanya, Hong Kong yang Cina yang besar itu apa namanya ya? Dia itu adalah anakan dari negara Beijing ya. Jadi jangan kalian berpikir di sana itu kalian seenaknya mau OS kayak gitu. Gampang banget ditemukan. Kalian berpikir di sana itu ada satu tempat itu namanya Yunlong ya. Itu sangat pedesaan sekali. Jangan pernah berpikir seperti itu. Gampang banget mereka itu. Pokoknya jangan pernah berpikir di Hong Kong itu OS ya. Apalagi kalian itu wanita. Saya dulu pernah ya punya cerita teman kayak gitu ya. Dia itu katanya terus setelah itu akhir-akhirnya saya baru tahu dikasih tahu teman saya temannya gitu ya. Saya punya teman dan teman saya itu cerita tentang temannya kayak gitu. Jadi dia di sana itu waktu pertama kali ke Hong Kong itu dia resmi. Setelah itu finish dia pulang kayak gitu. Terus masuk lagi ke Hong Kong gitu ya sebagai TKW juga bekerja di rumah tangga. Terus dia itu tidak betah kayak gitu ya. Tidak betah terus dia itu berpikir dia itu pengen OS saja katanya hidupnya lebih enak. Tidak enak loh di sana. Kalian tahu nggak? Di sana itu tidak ada perumahan yang menerima tanpa surat lengkap. Kalian tidak boleh menyewa rumah tanpa persyaratan yang lengkap. Itu tidak boleh ya, tidak boleh seenaknya ya kayak gitu ya. Karena di sana itu menyewa rumah itu harus surat-surat resmi, harus punya uang berapa gitu untuk bisa menyewa satu gedung kamar, meskipun itu cuma kamar ya, tidak bisa ya. Jadi untuk kalian di sana itu jangan berpikir kalian itu bisa OS karena gampang sekali dipulangkan, dideportasi. Terus kalian membandingkan dengan negara Taiwan atau Korea gitu. Mereka di sana itu negaranya luas banget ya. Nggak sama ya. Kalian cari tahu info dulu di kalian bisa cari di Google sebesar apa sih Hong Kong, sebesar apa sih Macau. Sangat kecil ya, jadi mudah sekali apalagi untuk Pak Din di Hong Kong itu sangat cekatan ya. Kalian boleh tahu berita-berita, ikuti berita-berita di TKW di sana. Jadi video ini aku mau berpesan ya, untuk kalian bila mana ditawari job, kamu bisa langsung berangkat ke sana nanti dicarikan. Tidak ada sistem seperti itu. Dan kalau kalian berpikir, oh di sana kalau aku misal nggak ada kerja, aku kehabisan uang, aku OS saja, aku cari kerja. Jarang banget seperti itu ya. Dari 100% masalah seperti itu, hanya 1% orang yang mau mengambil tenaga kerja tanpa surat. Dan TKW yang mendapat kerjaan pun hanya 1% ya. Rata-rata kerja cuma 1 tahun 2 tahun itu mungkin sudah nggak ada, maksudnya sudah dibersihkan sama Pak D sana. Itu yang menjadi gambaran. Semoga kalian itu bisa menjadi pengalaman kalian bagaimana sih kerja di sana. Tidak mudah ya seperti itu ya. Kalau ingin daftar cari dulu jobnya. Kalau untuk laki-laki ya ditanya benar-benar di sana ada jobnya apa enggak. Kalau untuk TKW kalian bisa tunggu di PT dulu ya, karena di PT itu nanti akan ada tiba-tiba itu ada satu bos itu yang mencari PRT kayak itu banyak ya. Atau kalian bisa calling visa pun itu tidak bisa ya direct ke sana ya. Semisal kalian itu punya majikan di sana, terus kalian itu tetap harus numpang PT ya. Demi apa ya? Demi kelancaran kalian ya. Semisal sama PT itu kan juga dikasih asuransi semisal kalian berangkat ke sana kayak gitu. Jadi mungkin akan lebih baik kalau kalian itu ikut ke PT saja meskipun calling visa. Dan untuk calling visa itu
Menurut saya ya, kalau semisal itu kalian itu dikasih potongan 6 bulan, 7 bulan itu termasuk kemahalan ya, mungkin 2 bulan, 3 bulan itu sudah maksimal ya. Ini sebagai gambaran kalau sudah kalau bisa, kecuali kalian non, itu beda lagi ya. Next aku lanjut videonya.